Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah statistik. Masih kelanjutan dari materi perhitungan statistik dasar, yaitu dengan materi ukuran simpangan, dispersi, dan variasi. Penyajian data, baik berupa penyelidikan, riset, maupun teknologi, selalu membutuhkan informasi yang lebih banyak lagi. Untuk itu, akan jauh lebih baik ketika informasi data kita berikan perhitungan simpangan baku dan variasi. Karena dengan menggunakan pengukuran gejala pusat saja, cenderung menghasilkan kesimpulan yang sama, tetapi mempunyai simpangan dan variasi yang berbeda. Dengan kita menggunakan ukuran yang menunjukkan derajat atau tinggi rendahnya penyimpangan antar data tersebut, sehingga nanti ukuran simpangan itu akan sangat penting. Artinya kita bisa mengetahui derajat kebebasan data yang satu dengan data yang lain. Pengukuran penyimpangan yaitu suatu ukuran yang menunjukkan tinggi rendahnya perbedaan data yang diperoleh dari rata-ratanya. Pengukuran penyimpangan akan membahas rentangan atau range, rentangan antar kuartil, rentangan semi antar kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, varian, koefisien varian, dan angka baku. Apa yang disebut rentangan atau range? Kita akan ambil data dari materi sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu dari materi ukuran letak dan juga dari materi sebelumnya lagi yaitu tendensi sentral. Oke. Dari data 80 nilai statistik mahasiswa, ini nilai tertinggi 99 dan 35, sehingga yang dikatakan sebagai rentangan adalah selisih data tertinggi dengan data terendah. Dalam hal ini berarti 99 dikurangi 35, yaitu 64. Dari data sebelumnya juga, ini kita sudah menghitung berapa nilai kuartil dan nilai kuartil, yaitu kuartil 3 dan kuartil 1. Maka dari data yang pernah kita hitung dengan mendapatkan kuartil 3 86,5 dan kuartil 1 68,5, maka kita akan mendapatkan rentang antar kuartil, yaitu selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Kemudian dari rentang antar kuartil, kita dapatkan rentangan semi antar kuartil. Nah, rentangan semi antar kuartil ini sering juga disebut hanya sebagai simpangan kuartil, yaitu senilai setengah dari rentangan antar kuartil. Kalau tadi rentang antar kuartil itu mendapatkan 18, maka simpangan kuartilnya berarti adalah 9. Kita bisa gambarkan di dalam satu kurva. Di bawah kurva ini adalah rentangan antar kuartil, dan kita ambil titik tengahnya sebagai simetri lipat. Maka dari garis simetris ini kita akan mendapatkan ke kiri dan ke kanan sebagai simpangan kuartilnya. Rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan adalah nilai rata-rata dari harga mutlak semua simpangan terhadap rata-rata means kelompoknya. Maksud harga mutlak di sini semua nilai simpangan negatif dianggap positif. Nilainya sebesar sigma dari harga mutlak XI min X bar dibagi N. Dari nilai yang lalu kita dapatkan harga dari masing-masing kelas interval. Nah, kita lihat masing-masing dari kelas interval
kita ambil XI min X barnya. X barnya kemarin itu kita dapatkan 76, sekian ya. Nah, ini sehingga didapat XI min X bar. Setelah kita mendapatkan satu data yang kita ambil dalam kolom XI min X bar, kemudian nilai negatif ini kita mutlakkan menjadi nilai positif semua. Nah, kemudian dari nilai positif ini kita jumlahkan. Nilainya adalah 133,375. Nilai inilah yang kemudian kita bagi dengan banyaknya data, yaitu 80. Jadi rata-rata simpangannya sebesar 1,6672. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa rata-rata simpangan adalah nilai rata-rata dari harga mutlak semua simpangan terhadap rata-rata min kelompoknya. Nah, sehingga di sini kita mendapatkan harga sebanyak 1,672. Kemudian simpangan baku. Simpangan baku sering juga kita nyatakan sebagai standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat derajat variasi kelompok data atau ukuran standar penyimpangan dari means-nya. Untuk data yang kita ambil dari data populasi, seringkali kita menggunakan simbol sigma. Sedangkan untuk simbol untuk data yang kita ambil dari sampel, kita suka menggunakan sigma n-1 atau standar deviasi disingkat SD atau disingkat dengan hanya S saja. Untuk rumus, kita ambil rumus itu adalah menggunakan simbol S kuadrat. Artinya kita menggunakan simpangan baku yang dikuadratkan. Sebenarnya ini adalah suatu rumus dari varian. Nah, dari rumus varian ini nanti kita bisa menghasilkan rumus simpangan baku. Untuk simpangan baku data tunggal, kita dapatkan rumus sebagai berikut. Ada dua rumus ini, yaitu S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Ada juga yang menggunakan S kuadrat sama dengan N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dibagi N min N1. Akan lebih baik kalau ketika kita memiliki soal yang berkaitan dengan ini, kita akan menggunakan data tabel. Misalnya seperti ini. Dengan data tabel, X-nya 8, 7, 10, 11, 4. Rata-ratanya, ini tinggal dihitung ya. 8 tambah 7 tambah 10 tambah 11 tambah 4. Nah, nilainya adalah 40. 40 ada 5 data, 40 dibagi 5 sama dengan 8. Nah, kemudian kita hitung XI min X barnya. 8 dikurangi 8, 0, 7 dikurangi 8 min 1, 10 dikurangi 8, 2, 11 dikurangi 8, 3, 4 dikurangi 8 min 4. Nah, tadi dikatakan bahwa untuk menghasilkan dari rumus ini, kita di sini dikuadratkan, maka nilai ini kita kuadratkan. Nilai dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Hasilnya 30. Nah, tinggal dihitung 30 dibagi N-nya ada 5 dikurangi 1 jadi 4. 30 dibagi 4 sama dengan 7,5. Nah, ini adalah nilai varian. Kemudian kita cari nilai S-nya yaitu dari
akar dari varian atau akar dari 7,5, yaitu 2,74. Rumus kedua, kita bisa menggunakan N kali sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratkan dibagi N min N min 1. N-nya 5, sigma XI kuadratnya 350. Dari mana? Semua XI kita kuadratkan, kemudian dijumlahkan. Nah, kemudian sigma XI kuadrat, artinya jumlah XI dikuadratkan. Jadi di sini ada 5 kali 350 dikurangi 40 kuadrat dibagi N-nya 5, N-1-nya adalah 420. Hasilnya 7,5. S-nya akar dari 7,5, yaitu 2,75. Artinya dengan dua rumus, kita menggunakan dua rumus, hasilnya tetap sama. Oke, berikutnya yaitu rumus simpangan baku untuk data berkelompok atau data distribusi. Ini juga Anda boleh memilih S kuadrat yang berkaitan dengan sigma Fi dikalikan Xi min X bar kuadrat dibagi N min 1. Yang kedua X kuadrat dengan N kali sigma Fi Xi kuadrat dikurangi sigma Fi Xi yang dikuadratkan dibagi N kali N min 1. Dan ada juga dengan cara sandi, S kuadrat sama dengan P kuadrat kali N kali X sigma Fi Xi kuadrat min sigma Fi Xi dikuadratkan dibagi N kali N min 1. Dari pilihan ini, sebaiknya Anda sesuaikan dengan ketika Anda menghitung X bar, supaya ketika membuat kolom-kolom pada tabel, ini akan saling berkaitan. Nah, ini adalah data yang pernah kita ambil untuk menghitung rata-rata. Ini kolom-kolom yang kita butuhkan untuk masuk pada rumus-rumus, ya, rumus-rumus. Jadi setiap Anda menggunakan rumus, dari setiap rumus yang dibutuhkan, Anda bantu dengan membuat kolom pada tabel, sehingga akan memudahkan kita berhitungnya. Nah, sehingga di sini tinggal masukkan datanya dari hasilnya, ya. Misalnya dari data rumus yang kita ambil, misalkan ini S kuadrat sigma Fi kali Xi min X bar. Kita buat dulu kolom Xi min X bar. Kolom Xi min X bar, ya ini kemudian dikuadratkan dikalikan Fi, ya, dikalikan Fi. Nah, kita akan punya hasilnya ini dikalikan Fi 13.598,75. 1,75 dibagi N min 1, 80 dikurangi 1, 79. Hasilnya 172,1. Kemudian S-nya adalah akar dari 172,1, yaitu 13,11. Begitu juga untuk kebutuhan dari rumus kedua, yaitu di sini Fi kali Xi kuadrat. Anda mencari Fi kali Xi. Fi kali Xi. Ya, pertama cari dulu Xi ini yang dikuadratkan, kemudian dikalikan Fi, hasilnya akan ketemu ini. Nah, dari sini lihat di rumus lagi. Oh, dikalikan N, ya kan? Nah, N-nya adalah 80. Kemudian Fi Xi yang dikuadratkan, Anda lihat. Fi kali Xi yang dikuadratkan. Ini nilainya 6130. Maka dikuadratkan, tinggal 6130 dikuadratkan. Dibagi 80 kali 80 kurangi 1, 79. Hasilnya sama 172,1. Untuk simpangan bakunya atau S-nya adalah akar dari 172,1 adalah 13,11. Untuk cara sandi pun demikian. Anda ambil secara rumus. Di sini sandi sudah dihitungkan kemarin bahwa kita menggunakan sandi pada posisi modus itu dengan sandi 0. Nah, ini akan dihitung.
Sandi yang dikuadratkan dikalikan dengan FI, berapa nilainya, kemudian Anda masukkan angka perkalian dengan 80, kemudian sigma FI CI dikuadratkan atau jumlah FI kali CI itu 9 diangkatkan 2 dibagi 80 kali 79. Hasilnya pun sama 172,1. S-nya adalah akar dari 172,1 atau 13,11. Nah, ini adalah untuk simpangan baku untuk data kelompok atau data berdistribusi. Kemudian simpangan baku pun bisa digunakan untuk data berkelompok gabungan. Nah, untuk data berkelompok gabungan, ketika kita memiliki dua kelompok dengan memiliki masing-masing simpangan baku, itu bukan berarti simpangan baku A dan simpangan baku B dijumlahkan kemudian dibagi dua, bukan. Tapi kita harus memperhitungkan juga dari masing-masing kelompok itu memiliki anggota atau N yang berbeda. Nah, misalkan di sini S kuadrat, maka kita lihat dulu sigma NI dikurangi 1 dikalikan XI dikuadratkan dibagi N min K. K ini adalah banyaknya kelompok. Jadi contohnya, hasil pengamatan pertama terhadap 14 objek memberikan S simpangan baku ya 2,75. Sedangkan pengamatan kedua kalinya terhadap 23 objek menghasilkan 3,08. Maka untuk kelompok itu ada dua, didapat variasi gabungan adalah sebagai berikut. Yang pertama 14 N-nya dikurangi 1, 14 min 1 kali 2,75. Ditambahkan dengan 2, 3 dikurangi 1 dikalikan 3,08. Dibagi, berapa banyak N-nya? 14 ditambah 23 dikurangi, kelompoknya ada 2. Nah, hasilnya 8,77. Simpangan baku gabungannya adalah akar dari 8,77, yaitu 2,96. Dari hasil semua kita bisa lihat bahwa dengan dengan median 77,3, K1-nya 68,5, K3-nya 86,5, RAK-nya akan ketemu 18, SK-nya ada 9, RS-nya 1,66, S kuadratnya variannya 17,2 dan S-nya adalah 13,12. Nah, berikutnya sekarang apa yang disebut bilangan baku dan koefisien variasi. Bilangan baku atau kita sebut juga angka baku atau standar skor adalah bilangan yang menunjukkan tingkat data penyimpangan dari means dalam satuan standar deviasi atau seberapa jauh suatu nilai tersebut yang menyimpang dari rata-rata dengan satuan F. Kegunaan angka baku antara lain untuk mengamati perubahan nilai kenaikan, nilai penurunan dari suatu variabel atau suatu gejala yang ada dari means-nya, dan untuk menaikkan atau mengubah data ordinal menjadi data interval dengan jalan mengubah skor mentah menjadi skor baku. Artinya di sini semakin kecil angka bakunya, semakin kecil juga perubahan variasi tersebut dari nilai means-nya. Sebaliknya, semakin besar angka bakunya, semakin besar juga perubahan angka baku dari nilai rata-ratanya. Sehingga untuk angka baku atau z-score ini kita nyatakan dalam satu rumus X min X bar dibagi S. X-nya adalah nilai variabel, X barnya rata-rata, min, S-nya standar deviasi atau simpangan baku. Kemudian kita bisa ambil contoh.
Kita ambil contoh, misalnya Fatimah. Fatimah memiliki nilai dari 5 mata kuliah, yaitu sebagai berikut. Bahasa Inggrisnya 80. Dari rata-rata kelasnya 70, simpangannya untuk di kelas tersebut adalah 5. Statistik 95. Rata-ratanya 75, simpangan bakunya 4. Manajemen nilainya 85, X-barnya 80, simpangan bakunya 5. Agama 90, X-barnya rata-ratanya 70, S-nya simpangan bakunya adalah 10. Matematika bisnis nilainya 100, rata-rata kelasnya 85, dan simpangan baku di kelasnya adalah 5. Sepintas kita akan bisa melihat bahwa nilai dari Fatimah yang paling tinggi adalah 100. Ya. Kenapa? Karena angkanya yang paling tinggi adalah 100. Seolah itu adalah nilai sempurna dari suatu nilai. Nah, tetapi kita tidak bisa langsung mempercayai bahwa tingkatnya memang itu nilai paling tinggi. Nah, kita harus memperhitungkan juga rata-rata kelas yang ada dan simpangan baku di dalam kelas tersebut. Sehingga ketika kita menghitungnya dengan formula angka baku, maka untuk bahasa Inggris ini 80 dikurangi 70 dibagi 5 sama dengan 2. Untuk agama 90 dikurangi 70 dibagi 10 sama dengan 2. Untuk statistik 95 dikurangi 75 dibagi 4 sama dengan 5. Untuk matematika bisnis 100 dikurangi 85 dibagi 5 sama dengan 3. Untuk manajemen 85 dikurangi 80 sama dengan 1 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi di sini kita kelihatan mana nilai yang paling tinggi. Nah, ternyata nilai paling tinggi untuk angka bakunya adalah untuk statistik, yaitu senilai 5. Jadi, sekalipun kita terlihat di sini angka yang paling tinggi adalah 100, tapi ternyata tingkat atau derajatnya di kelas tersebut, maka yang paling tinggi adalah 95. Gitu. Ngerti kan? Oke, kita lanjut. Dalam perhitungan berikutnya, kita juga bisa menggunakan bahwa dalam angka penggunaan bilangan itu sering diubah menjadi distribusi baru. Nah, untuk menggunakan distribusi baru dari berdasarkan 5 tadi, setelah kita tahu ternyata statistik memiliki kedudukan lebih tinggi daripada nilai yang lainnya, maka kita bisa mengubah nilai Z dengan distribusi baru atau model yang baru dengan mempunyai X-bar dan standar deviasi yang sudah ditentukan. Kita bisa menggunakan rumus Z-score sama dengan X-bar 0 ditambah S0 dikali XI min X-bar per S. Di sini ZI adalah angka baku. X-bar 0 adalah rata-rata means. S0 adalah standar deviasi yang sudah ditentukan. Jadi kita membuat penentuan sendiri untuk standar bakunya sebagai patokan. Kemudian di sini ada XI min X bar ya, dibagi S. S-nya ini adalah standar deviasi. Nah, kalau kita menentukan dari angka-angka ini kita masukkan angka baku dengan rata-rata 100 dan standar deviasi 15, maka kita bisa melihat lagi bagaimana posisinya. Nah, untuk bahasa Inggris, ternyata kita masukkan X0 barnya 100 dengan simpangan baku 15, yang ditentukannya, maka nilainya 130. Untuk statistik 175, untuk manajemen 115, untuk agama 130, untuk
Untuk matematika bisnis 145. Dari nilai ini pun kita bisa lihat bahwa mata kuliah yang disandang paling baik masih tetap dipegang oleh statistik. Jadi dari dua rumusan ini pun untuk melihat angka baku, untuk melihat posisi atau derajat dari suatu nilai, ini hasilnya akan ketemu sama. Berikutnya adalah dispersi. Dispersi dengan kata lain adalah ukuran variasi. Yang biasanya ukuran variasi itu disebut dispersi yang diuraikan dalam bagian-bagian lalu merupakan dispersi absolut. Ukuran variasi 5 cm untuk ukuran jarak dari 100 meter. 5 cm berbanding terhadap 100 meter itu tidak punya arti. Tapi ketika ada variasi 5 cm untuk ukuran jarak 20 meter, ini akan mempunyai pengaruh yang berbeda. Nah, disinilah untuk mengukur pengaruh demikian untuk membandingkan variasi antara nilai-nilai yang berarti dan nilai-nilai kecil, ini yang kita sebut dispersi relatif. Dispersi relatif adalah dispersi absolut dibagi rata-ratanya. Nah, jadi ketika kita menyimpulkan sesuatu, kita tidak bisa menyimpulkan hanya dari angka, tapi menurut statistik akan selalu diperbandingkan dengan secara populasi keseluruhan. Ya, misalnya gini, Anda berlomba, Anda dapat juara ketiga, tapi peserta lomba ada 500 orang. Nah, kemudian Anda jadi juara 1, tapi dari peserta lomba hanya 25 orang. Maka Anda bisa kelihatan posisi Anda sebenarnya lebih tinggi yang mana, lebih terhormat yang mana. Nah, pastilah lebih terhormat dari juara 3 dari 500 orang. Jadi seperti itu. Ketika kita memperhitungkan sesuatu yang sifatnya variasi atau ukuran variasi. Kemudian berikutnya koefisien variasi. Apa yang disebut koefisien variasi? Koefisien variasi adalah perbandingan antara standar deviasi dengan harga min yang dinyatakan dalam persen. Gunanya untuk mengamati variasi data atau sebaran data dari means-nya atau rata-ratanya. Artinya, semakin kecil koefisien variasinya, maka data akan semakin homogen. Sebaliknya, semakin besar koefisien variasinya, maka data akan semakin heterogen. Untuk rumusnya, koefisien variasi atau KF ini adalah simpangan baku per rata-rata dikali 100%. Ya. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah Bu Dewi mengajar mata kuliah statistik. 2 kelas A dan kelas B. Setelah 7 kali pertemuan diadakan UTS. Data diperolehlah sebagai berikut. Data kelas A menghasilkan rata-rata nilai 75 dengan deviasi standar 5,4. Kelas B nilai rata-rata 85 dengan deviasinya adalah 4,2. Sepintas kita akan bilang bahwa anak-anak di kelas B akan jauh lebih bagus nilainya daripada anak kelas A. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan demikian saja, harus dihitung dulu berapa koefisien variasinya. Ternyata koefisien variasinya adalah untuk kelas A adalah 5,4 dibagi 75 kali 100, nilainya adalah 7,2, dan koefisien variasi untuk B adalah 4,2 per 85 kali 100%.
adalah 9,94. Menurut Anda mana yang lebih baik, yang lebih homogen? Yang lebih homogen, carilah koefisien variasi yang lebih kecil. Berapa? 4,94. Ya, ternyata kelas B dengan nilai rata-rata 85 dan standar deviasinya 4,2 ini memiliki tingkat kehomogenan atau tingkat keseragaman yang lebih kecil daripada yang A, sehingga menjadi lebih baik daripada A. Oke, sampai sini dulu untuk materi hari ini. Sampai jumpa di materi yang lain. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.